Baik, Assalamualaikum. Di sini saya akan menerangkan materi kuliah tentang pengairan pasang surut dengan judul Sistem Pengairan Pasang Surut Bersumber dari Rawa yang diajar oleh dosen pengajar Bapak Adi Surya, STMT, NIDN 1126058001 oleh saya, mahasiswa bernama Hardio Bakti Priangga dengan NPM 186402228. Pengairan pasang surut. Sistem pengairan pasang surut bersumber dari rawa. Pengertian lahan pasang surut. Apa itu lahan pasang surut? Lahan pasang surut merupakan suatu lahan yang terletak pada zona atau wilayah sekitar pantai yang ditandai dengan adanya pengaruh langsung limpasan air dari pasang surut airnya, laut ataupun hanya berpengaruh pada muka air tanah. Sebagian besar jenis tanah pada lahan rawa pasang surut terdiri dari tanah gambut dan tanah masam sulfat. B. Pengertian rawa. Apa itu lahan rawa? Lahan rawa adalah lahan darat yang tergenang secara periodik atau terus-menerus secara alami dalam waktu lama karena drainase yang terhambat. Genangan lahan rawa dapat disebabkan oleh pasangan air laut, genangan air hujan, atau luapan air sungai. C. Penetapan dan pengelolaan rawa. Rawa merupakan lahan yang menempati posisi peralihan di antara sistem daratan dan sistem perairan sungai, danau, atau laut, yaitu antara daratan dan laut atau di daratan sendiri, antara wilayah lahan kering atau uplands dan sungai atau danau karena menempati posisi peralihan antara sistem perairan dan daratan. Maka lahan ini sepanjang tahun atau dalam waktu yang panjang, dalam setahun atau beberapa bulan, tergenang, dangkal, selalu jernih, atau mempunyai air tanah dangkal. Menurut Peraturan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Rawa Pasal 4 Ayat 1 menyatakan rawa meliputi rawa pasang surut dan rawa lebak. Visualisasi dari rawa lebak dan rawa pasang surut disajikan pada slide berikut. Berikut adalah visualisasi dari rawa pasang surut dan rawa lebak. Karakteristik lahan rawa. Reklamasi rawa secara umum berarti mengubah lahan rawa sedemikian sehingga tercipta suatu lingkungan baru yang cocok untuk maksud reklamasi tersebut. Apabila dalam reklamasi rawa dimaksudkan untuk pengembangan pertanian, maka lingkungan rawa tersebut harus diubah sedemikian sehingga cocok untuk pertanian atau karakteristik rawa tersebut. Adapun jenis rawa yaitu rawa pasang surut dan rawa lebak. Karakteristik rawa pasang surut. Wilayah rawa pasang surut asin atau payau terdapat di bagian daratan yang berkesinambungan dengan laut, khususnya muara sungai besar dan pulau delta di wilayah dekat sungai besar. Dalam keadaan alamiah, tanah dan lahan rawa pasang surut merupakan tanah yang jenuh dan dangkal. Sepanjang tahun atau dalam waktu yang lama, beberapa bulan dalam setahun, bentuk penampang rawa pasang surut ditampilkan dalam bentuk sketsa pada gambar di atas. Bentuk karakteristik rawa lebak. Lahan rawa lebak merupakan zona yang terletak makin ke arah hulu sungai, yaitu mendekati atau berada pada daerah aliran sungai. Bagian tengah pengaruh pasang surut tidak ada, berganti dengan pengaruh sungai yang sangat dominan, yaitu berupa banjir besar yang secara periodik menggenangi wilayah musim hujan. Dan dapat dilihat dalam slide di atas, dalam tampilan di atas. Permasalahan pengembangan dan pengelolaan rawa di Indonesia. Permasalahan utama adalah ketenagakerjaan dan sumber daya manusia yang kurang berpengalaman. 2. Karakteristik yang belum normal sehingga para tenaga kerja kurang mampu mengelolanya dengan baik. 3. Minimnya alat dan lembaga pendukung yang berkembang dalam pengelolaan rawa. Upaya mengatasi permasalahan pengembangan dan pengelolaan rawa dengan melakukan sistem irigasi. Sistem irigasi merupakan upaya yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh air dengan menggunakan bangunan dan saluran buatan untuk mengairi lahan pertanian. Lalu,
perencanaan sistem irigasi rawa untuk menyediakan kebutuhan air melalui pengadaan infrastruktur penunjang. Tata cara perencanaan teknik jaringan irigasi rawa dilakukan dengan mengumpulkan beberapa data sebagai berikut, yaitu data sekunder, data primer, sistem perencanaan, analisa permodelan, detail desain, yang kemudian diproses hingga selesai. Berikut adalah beberapa pengertian tentang data sekunder, data primer, perencanaan sistem, analisa dan simulasi hidrolika. Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan, penyusunan tata cara perencanaan teknik jaringan irigasi rawa merupakan penjemahan lebih lanjut dari kebijakan pemerintah tentang rawa serta eksploitasi dan pemeliharaan jaringan rawa. 2. Tata cara perencanaan teknik jaringan irigasi rawa dapat dijadikan suatu pedoman dalam penyusunan standar perencanaan irigasi rawa. 3. Lahan rawa adalah lahan darat yang tergenang secara periodik atau terus-menerus secara alami dalam waktu lama karena drainase yang terhambat. 4. Lahan pasang surut merupakan suatu lahan yang terletak pada zona atau wilayah sekitar pantai yang ditandai dengan adanya pengaruh langsung limpasan air dari pasang surutnya air. Daftar pustaka dapat dilihat sebagaimana berikut ini. Baik, kiranya itu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.